Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dendi Arif Saputra dari kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Ingin menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Materi pelajaran sejarah. Kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan Islam di Sumatera meliputi Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Malaka, dan Kerajaan Aceh. Berikut uraian kerajaan Islam yang ada di Sumatera. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Pedagang Persia, Gujarat, dan Arab pada awal tahun abad ke-12 membawa ajaran Islam aliran Syiah ke pantai timur Sumatera, terutama di negara Perak dan Pasai. Saat itu, aliran Syiah berkembang di Persia dan Hindustan, apalagi dinasti Fatimiyah sebagai penganut Islam aliran Syiah yang sedang berkuasa di Mesir. Mereka berdagang dan menetap di muara Sungai Perak dan muara Sungai Pasai, mendirikan sebuah kesultanan. Dinasti Fatimiyah runtuh pada tahun 1268 Masehi dan digantikan dinasti Mamluk yang beraliran Syafi'i. Mereka menumpas orang-orang Syiah di Mesir, begitu pula di pantai timur Sumatera. Utusan Mamluk yang bernama Syekh Ismail mengangkat Marah Silo menjadi Sultan Pasai. Gelar Sultan Malikul Saleh. Marah Silo yang semula menganut aliran Syiah berubah menjadi aliran Syafi'i. Sultan Malikul Saleh digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Malikul Zahir. Sedangkan putra keduanya yang bernama Sultan Malikul Mansur memisahkan diri dan kembali menganut aliran Syiah. Saat Majapahit melakukan perluasan imperium ke seluruh Nusantara, Pasai berada di bawah kekuasaan Majapahit. Berikut ini adalah urutan para raja yang memerintah di Samudra Pasai, yakni A. Sultan Malik As-Saleh atau Malikul Saleh. B. Sultan Malikul Zahir, meninggal pada tahun 1326 Masehi. C. Sultan Muhammad, meninggal tahun 1354 Masehi. D. Sultan Ahmad Malikul Zahir atau Al-Malik Jamaluddin, meninggal pada tahun 1383 Masehi. Sultan Zainal Abidin, meninggal tahun 1405 Masehi. Sultan Bahiyah, putri Zainal Abidin, meninggal pada tahun 1428 Masehi. Adanya Samudra Pasai ini diperkuat oleh catatan Ibnu Battuta, sejarawan dari Maroko. Kronik dari orang-orang Cina pun membuktikan hal ini. Menurut Ibnu Battuta, Samudra Pasai merupakan pusat studi Islam yang Ia berkunjung ke kerajaan ini pada tahun 1345 dan 1346. Ibnu Battuta menyebutnya sebagai Sumutra, ejaannya untuk nama samudra yang kemudian menjadi Sumatera. Ketika singgah di pelabuhan Pasai, Battuta dijemput oleh laksamana muda dari Pasai bernama Bohrus. Lalu laksamana tersebut memberikan kedatangan Battuta kepada raja. Ia diundang ke istana dan bertemu dengan Sultan Muhammad, cucu Malik As-Saleh. Battuta singgah sebentar di Samudra Pasai dari Delhi, India, untuk melanjutkan pelayarannya ke Cina. Sultan Pasai ini diberitakan melakukan hubungan dengan Sultan Mahmud di Delhi dan Kesultanan Utsmani Ottoman. Diberitakan pula bahwa terdapat pedagang yang berasal dari Isfahan, kerajaan Safawi yang mengabdi di istana Pasai. Untuk selanjutnya, bentuk sastra Persia ini berpengaruh terhadap bentuk kesastraan Melayu kemudian hari. Berdasarkan catatan Battuta, Islam telah ada di Samudra Pasai sejak seabad yang lalu, jadi sekitar abad ke-12 Masehi.
Raja dan rakyat Samudra Pasai mengikuti mazhab Syafi'i. Setelah setahun di Pasai, Batutah segera melanjutkan pelayarannya ke Cina dan kembali ke Samudra Pasai lagi pada tahun 1347 Masehi. Bukti lain keberadaan Pasai adalah ditemukannya mata uang dirham sebagai alat tukar dagang. Pada mata uang ini tertulis nama para sultan yang memerintah kerajaan. Nama-nama sultan memerintah dari abad ke-14 hingga 15 yang tercetak pada mata uang tersebut, diantaranya Sultan Alauddin, Mansur Malik Zahir, Abu Malik Zahir, Muhammad Malik Zahir, Ahmad Malik Zahir, dan Abdullah Malik Zahir. Pada abad ke-16, bangsa Portugis memasuki perairan Selat Malaka dan berhasil menguasai Samudra Pasai pada 1521 hingga tahun 1541. Kerajaan wilayah Samudra Pasai menjadi kekuasaan Kerajaan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam. Waktu itu yang menjadi Raja Aceh adalah Sultan Ali Mughayat. Yang kedua, Kerajaan Malaka. Sesungguhnya Kerajaan Malaka ini tidak termasuk wilayah Indonesia, melainkan Malaysia. Namun, kerajaan ini memegang peranan penting dalam kehidupan politik dan kebudayaan Islam di sekitar perairan Nusantara. Maka Kerajaan Malaka ini perlu dibahas dalam bab ini. Malaka, atau orang Malaysia menyebutnya Melaka, terletak di jalur pelayaran dan perdagangan antara Asia Barat dan Asia Timur. Sebelum menjadi kerajaan yang merdeka, Malaka termasuk wilayah Majapahit. Pendiri Malaka adalah Pangeran Parameswara, berasal dari Sriwijaya, Palembang. Ketika di Sriwijaya terjadi perebutan kekuasaan pada abad ke-14 Masehi, Parameswara melarikan diri ke Pulau Singapura. Dari Singapura, ia menyingkir lagi ke Malaka karena mendapat serangan dari Majapahit. Di Malaka, ia membangun pemukiman baru yang dibantu oleh orang-orang Palembang. Bahkan Parameswara bekerja sama dengan kaum bajak laut atau perompak. Ia memaksa kapal-kapal dagang yang melewati Selat Malaka untuk singgah di pelabuhan Malaka guna mendapatkan surat jalan. Untuk melindungi kekuasaannya dari raja-raja Siam di Thailand dan Majapahit dari Jawa, ia menjalin hubungan dengan Kaisar Ming dari Cina. Kaisar Ming inilah mengirimkan bala tentara di bawah pimpinan Laksamana Cheng Ho pada tahun 1409 dan 1414. Dengan demikian, Parameswara berhasil mengembangkan Malaka dengan cepat. Kemudian Malaka pun mengambil alih peranan Sriwijaya dalam hal perdagangan di sekitar Selat Malaka. Selat Malaka pada waktu itu merupakan jalur sutra perdagangan yang dilalui oleh pedagang dari Arab, Persia, India, Cina, Filipina, dan Indonesia. Parameswara mulai resmi memerintah Malaka pada tahun 1400 menurut catatan Tome Pires. Parameswara memeluk Islam setelah menikah dengan putri Raja Samudra Pasai pada usia 72 tahun. Setelah itu Parameswara bergelar Muhammad Iskandar Shah. Namun menurut sejarah Melayu, pengislaman Malaka berlangsung setelah Sri Maharaja atau Raja pengganti Parameswara berkenalan dengan Syahid Abdul Aziz dari Jeddah, Arab. Setelah masuk Islam, Sri Maharaja bergelar Sultan Muhammad Shah. Sebagian sejarawan bahkan beranggapan bahwa ia merupakan Raja Malaka yang pertama Muslim. Pendapat lain menyatakan Malaka diislamkan oleh Samudra Pasai. Sri Maharaja memerintah dari tahun 1414 hingga 1444. Ia lalu digantikan oleh Sri Parameswara Dewa Shah, dikenal juga dengan nama Ibrahim Abu Said. Parameswara Dewa Shah hanya memerintah 1 tahun hingga 1445.
yang kemudian menjadi raja adalah Sultan Muzaffar Shah atau Qasim. Pada masanya Malaka mencapai masa keemasannya. Ketika itu wilayah Malaka melingkup Pahang, Terengganu, Patani, sekarang termasuk wilayah Thailand, serta Kampar dan Indragiri, Sumatera. Sultan ini memerintah hingga tahun 1459 Masehi, digantikan oleh Sultan Mansur Shah, dikenal juga sebagai Abdullah Mansur Shah. Memerintah Malaka sampai tahun 1477. Jabatan Sultan diserahkan kepada Sultan Alauddin Riyad Shah yang memerintah hingga 1488. Masa kejayaan Malaka langsung sirna sejak pasukan Portugis menyerang Malaka pada tahun 1511. Portugis yang dipimpin langsung oleh Alfonso de Albuquerque dengan mudah mengalahkan pertahanan Malaka. Portugis segera membangun benteng pertahanan. Salah satu benteng peninggalan Portugis yang masih tersisa hingga kini adalah benteng Alfamosa. Seabad kemudian Portugis hengkang dari Malaka karena serangan pasukan VOC dari Belanda. Orang Belanda pun tak lama berkuasa atas Malaka karena kemudian Inggris mengambil alih kekuasaan atas Malaka. Yang ketiga, Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan Sultan Ali Muqayyad Shah pada tahun 1530 setelah melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Pide. Tahun 1564, Kerajaan Aceh di bawah pimpinan Sultan Alauddin Al-Qahar 1537 sampai 1568. Sultan Alauddin Al-Qahar menyerang Kerajaan Johor dan berhasil menangkap Sultan Johor. Namun, Kerajaan Johor tetap berdiri dan menentang Aceh. Pada masa Kerajaan Aceh dipimpin oleh Alauddin Riyad Shah, datang pasukan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman untuk meminta izin berdagang di Aceh. Penggantinya adalah Sultan Ali Riayat dengan panggilan Sultan Muda. Ia berkuasa dari tahun 1604 sampai 1607. Pada masa inilah Portugis melakukan penyerangan karena ingin melakukan monopoli perdagangan di Aceh. Tapi usahanya tidak berhasil. Setelah Sultan Muda digantikan oleh Sultan Iskandar Muda dari tahun 1607 sampai 1636. Kerajaan Aceh mengalami kejayaan dalam perdagangan. Banyak terjadi penaklukan di wilayah yang berkaitan dengan Aceh seperti Deli 1612, Bintan 1614, Kampar, Pariaman, Minangkabau, Perak, Pahang, dan Kedah pada tahun 1615 sampai 1619. Gejala kemunduran Kerajaan Aceh muncul saat Sultan Iskandar Muda digantikan oleh Sultan Iskandar Thani. Sultan Iskandar Thani yang memerintah tahun 1637 sampai 1642. Iskandar Thani adalah menantu Iskandar Muda. Tak seperti mertuanya, ia lebih mementingkan pembangunan dalam negeri daripada ekspansi luar negeri. Dalam masa pemerintahannya yang singkat, 4 tahun, Aceh berada dalam keadaan damai dan sejahtera. Hukum syariat Islam ditegakkan, dan hubungan dengan kerajaan-kerajaan bawahan dilakukan tanpa tekanan politik ataupun militer. Pada masa Iskandar Thani ini, ilmu pengetahuan tentang Islam juga berkembang pesat. Kemajuan ini didukung oleh kehadiran Nuruddin Ar-Raniri, seorang pemimpin terekat dari Gujarat, India. Nuruddin menjalin hubungan yang erat dengan Sultan Iskandar Thani. Maka dari itu, ia kemudian diangkat menjadi mufti atau penasehat sultan. Pada masa ini terjadi pertikaian antara golongan bangsawan Tengku dengan golongan agama Tengku. Selesai Iskandar Thani memerintah di Aceh, berikutnya adalah 4 orang sultanah atau sultan perempuan berturut-turut. Sultanah yang pertama adalah Safiyatuddin Tajul Alam,
pada tahun 1641 Masehi sampai 1675. Janda Iskandar Sani. Kemudian berturut-turut adalah Sri Ratu Nakiyatuddin Nurul Alam, Inayat Syah, dan Kamalat Syah. Pada masa Sultanah Kamalat Syah ini turun fatwa dari Mekah yang melarang Aceh dipimpin oleh kaum wanita. Pada tahun 1699, pemerintahan Aceh pun dipegang oleh kaum pria kembali. Ketika Sultanah Safiyatuddin Tajul Alam berkuasa di Aceh, tengah berkembang tarekat Syaratariyah yang dibawa oleh Abdur Rauf Zinkal. Sekembalinya dari Mekah tahun 1662, ia menjalin hubungan dengan Sultanah dan kemudian menjadi mufti kerajaan Aceh. Abdur Rauf Zinkal dikenal sebagai penulis. Ia menulis buku tafsir Al-Quran dalam bahasa Melayu berjudul Tarjuman Al-Mustafid, terjemah pemberi faedah. Buku tafsir pertama berbahasa Melayu yang ditulis di Indonesia. Pada tahun 1816, Sultan Aceh yang bernama Saiful Alam bertikai dengan Jauharul Alam Aminuddin. Kesempatan ini dipergunakan oleh Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles yang ingin menguasai Aceh yang belum pernah ditundukkan oleh Belanda. Ketika itu, pemerintahan Hindia Belanda yang menguasai Indonesia tengah digantikan oleh pemerintahan Inggris pada tanggal 22 April 1818. Raffles yang ketika itu berkedudukan di Bengkulu mengadakan perjanjian dagang dengan Aminuddin. Berkat bantuan pasukan Inggris, akhirnya Aminuddin menjadi Sultan Aceh pada tahun 1816, menggantikan Sultan Saiful Alam. Pada tahun 1824, pihak Inggris dan Belanda mengadakan perjanjian di London, Inggris. Traktat London ini berisikan bahwa Inggris dan Belanda tidak boleh mengadakan praktik kolonialisme di Aceh. Namun, pada 1871 berdasarkan keputusan Traktat Sumatera, Belanda kemudian berhak memperluas wilayah jajahannya ke Aceh. 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1873, Belanda menyerbu kerajaan Aceh. Alasan Belanda karena Aceh selalu melindungi para pembajak laut. Sejak saat itu Aceh terus terlibat peperangan dengan Belanda. Lahirlah pahlawan-pahlawan tangguh dari Aceh, pria maupun wanita, di antaranya Tengku Umar, Cut Nyak-Dien, Panglima Polim. Perang Aceh ini baru berhenti pada tahun 1912. Belanda mengetahui taktik perang orang Aceh. Runtuhlah kerajaan Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekah yang telah berdiri selama 3 abad lebih. Kemenangan Belanda ini berkat bantuan Dr. Snoek Horonje yang sebelumnya menyamar sebagai orang Muslim di Aceh pada tahun 1945. Aceh menjadi bagian dari Republik Indonesia. Begitulah penjelasan tentang kerajaan Islam yang ada di Sumatera. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Deni Arif Saputra dari kelas 10 MIPA 2. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.